Pemirsa, ratusan pedagang kaki lima di kawasan Cikapundung, Bandung, Jawa Barat mengibarkan bendera putih karena tak bisa bertahan menghadapi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Banyak warung yang harus tutup karena penerapan PPKM di Kota Bandung. Bendera putih berkibar di antara deretan warung dan gerobak di sepanjang kawasan Cikapundung, Kota Bandung, Jawa Barat. Bendera putih yang artinya menyerah, melambangkan kepasrahan pemilik usaha kecil yang kondisi perekonomiannya semakin hari semakin memburuk karena tidak bisa lagi berdagang. Meski berat untuk menutup usahanya, mereka rela demi menjalankan aturan PPKM darurat. Mereka mengaku sudah kehabisan uang karena usahanya tidak lagi berjalan. Sudah di ujung tanduk, Kang, karena sudah terdampak sekali keadaan rekan-rekan pedagang Cikapundung. Terdampak dalam artian kita bukan terdampak dari PPKM saja. Dari PSBB pertama kita sudah terdampak dengan waktu penutupan jalan yang memberatkan kepada kami sebagai pedagang. Kami sangat mendukung program-program pemerintah dalam menanggulangi pandemi ini, Kang. Cuman rasanya tidak seimbang antara kesehatan dan ekonomi. Kebijakan PPKM darurat membuat akses jalan menuju ke kawasan Cikapundung sulit dilalui karena adanya penutupan. Pedagang yang tetap berjualan pun menjadi tidak laku hingga terpaksa menutup usahanya. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pencairan bantuan sosial tunai bagi warga Jakarta sudah dimulai sejak Senin kemarin. Namun pencairan bansos menimbulkan antrian di sejumlah bank DKI, salah satunya di Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Warga Jakarta penerima bantuan sosial tunai diimbau untuk memanfaatkan layanan transaksi non-tunai untuk menghindari antrian di ATM Bank DKI. Meski demikian, sejumlah warga terpaksa tetap mendatangi kantor Bank DKI lantaran mengalami kendala pencairan bantuan sosial. Salah satunya di kantor Bank DKI yang berlokasi di Kecamatan Senen, Jakarta Pusat ini. Warga mengantre sejak pagi untuk mengurus masalah pada kartu ATM ataupun kendala penarikan bansos tunai lainnya. Antrian terpantau cukup tertib. Warga menggunakan masker dan menjaga jarak satu dengan yang lain. Ya masalah waktu saya ngambil di Kelurahan Bungur itu ada saldo 600.000. Pas saya mau tarik ini nggak keluar di ATM, nggak keluar duit. Nah saya nyoba lagi di yang tempat yang lain gitu kan di Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran. Itu sama juga nol. Berhubung ini ATM-nya saya hilang, jadi kan saya juga mau lapor juga. Oh, berarti ini ya, saya udah laporan polisi ya surat kehilangan. Oke. Ini berarti ngambil manual. Manual, iya. Bantuan sosial tunai bagi warga Jakarta disalurkan melalui Bank DKI dengan besaran Rp300.000 per bulan. Pihak Bank DKI menganjurkan penerima bansos untuk memanfaatkan layanan non-tunai melalui aplikasi Jak One Mobile guna menghindari terjadinya antrean. Hal ini sempat terjadi di gerai ATM Bank DKI di kawasan Matraman. Warga mengantre hingga 2 jam untuk mendapat masuk ke dalam gerai ATM. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Irfan Hardiansa, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo memastikan saat ini pasokan stok beras nasional di bawah kendali Bulog dalam kondisi yang mencukupi. Presiden mengapresiasi Bulog yang telah memulai menyalurkan bantuan beras PPKM sejak Jumat pekan lalu. Pasokan stok beras nasional dalam kondisi aman dan mencukupi, disampaikan Presiden Joko Widodo saat meninjau gudang Bulog di Sunter, Jakarta Utara Rabu pagi. Jokowi mengatakan saat ini Bulog memiliki stok beras nasional sebesar 1.373.000 ton. Jokowi mengapresiasi Bulog yang sudah mulai menyalurkan bantuan beras PPKM seberat 10 kg sejak Jumat pekan lalu. Bantuan beras dan sejumlah bantuan sosial lainnya diharapkan dapat meringankan beban masyarakat golongan bawah yang perekonomiannya terdampak pandemi COVID-19. Ini terus berjalan, sudah dimulai dan akan terus berjalan. Barangnya ini.
Ini 10 kilo. Kita harapkan dengan bantuan beras ini bisa membantu rakyat karena kita dalam penerapan PPKM. Tapi selain beras ini kan juga ada subsidi listrik, bantuan sosial tunai, kemudian BLT desa, kemudian juga subsidi untuk internet, PKH, dan lain-lainnya. Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua memutuskan akan melakukan lockdown selama 1 bulan mulai dari tanggal 7 Agustus hingga 7 September 2021. Keputusan diambil setelah status Mimika zona merah penyebaran COVID-19. Pemerintah Kabupaten Mimika meminta masyarakat mempersiapkan diri. Saat lockdown, nantinya aktivitas penerbangan penumpang dan kapal penumpang dihentikan, yang diperbolehkan hanya angkutan barang. Kondisi ini membuat 3 agenda besar di Mimika, yakni PON, Pesparawi, dan konferensi Kingmi terancam batal. Kita rencana mau adakan agenda pertama dengan menyangkut konferensi Kingmi di Papua. Kemudian juga di PON 2021 dan juga Pesparawi. Nah, membuat dengan kondisi yang ada seperti ini. Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan meninjau acara vaksinasi untuk pelajar di SMP Negeri 1 Semarang dan vaksinasi kepada masyarakat secara door-to-door di Kelurahan Tambak Rejo Gayem Sari, Semarang. Dalam kesempatan itu, Kepala BIN juga membagikan 3.000 paket sembako kepada warga. Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan mengatakan program vaksinasi pelajar merupakan arahan Presiden Joko Widodo. Vaksinasi diharapkan menyelamatkan diri sendiri dan keluarga. Dosis vaksin yang dibagikan di Jawa Tengah berjumlah 3.000, ditambah 3.000 paket sembako untuk warga terdampak PPKM darurat. Budi Gunawan menjelaskan dengan vaksinasi COVID-19 seorang bisa mencapai herd immunity. Upaya dan ikhtiar dari pemerintah ini segera bisa mewujudkan herd immunity Indonesia atau tingkat kekebalan komunal Indonesia mencapai 70%, sebagaimana syarat dari WHO. Selain vaksinasi, BIN juga memberikan 3.000 paket sembako kepada warga Semarang khusus untuk mereka yang terdampak PPKM. Salah satunya warga RT 01 RW 08 Kelurahan Tambak Rejo yang menerima bantuan. Pujiati mengaku sangat senang dengan program vaksinasi dan bantuan sembako ini. Hal senada juga disampaikan warga RW 13 Kampung Tambak Torok yang juga menerima bantuan dari BIN. Pemerintah merombak sejumlah aturan dalam penerapan PPKM, mulai dari perawatan terpusat di tingkat wilayah aglomerasi dan membatasi tenaga kerja asing yang masuk Indonesia. Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan dalam perpanjangan PPKM darurat hingga 25 Juli mendatang. Salah satunya mengubah istilah PPKM darurat menjadi PPKM level 3 dan 4. Selain itu, penerapan tes COVID juga akan dilakukan dari rumah ke rumah dan proses karantina sesuai dengan daerah aglomerasi. Testing dan tracing di perumahan-perumahan padat penduduk, di aglomerasi. Begitu kita langsung testing, kalau ada yang positif langsung dibawa ke karantina. Di karantina perawatan obat ada, dokter ada, segala macam, sehingga tingkat menjadi memburuk itu memperkecil. Penerapan 3T secara terpusat di wilayah aglomerasi agar dapat memutus tingkat penularan varian Delta secara masif, sekaligus vaksinasi dapat dipercepat. Selain itu, pemerintah juga kembali memperketat aturan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia dan akan diterapkan dalam 2 hari ke depan. Tenaga kerja asing, apakah di proyek strategis nasional ataupun dalam proyek-proyek lainnya tidak kita perkenankan masuk, kecuali dalam 5
klasifikasi yang kita sebutkan tadi. Mengapa transisi 2 hari? Karena baru hari ini kita umumkan, tentunya tidak fair. Ada orang yang sedang proses terbang, tidak mungkin langsung kita deportasi. Ini yang kita lakukan. Hanya 5 bidang yang diizinkan, yakni warga negara asing yang memegang visa diplomatik, visa dinas, warga negara asing yang memiliki tujuan kesehatan dan pengobatan, seperti dokter ataupun perawat, serta yang berkaitan dengan kemanusiaan. Sebelumnya sejumlah TKA diizinkan masuk terkait proyek strategis nasional. Masuknya TKA beberapa waktu menjadi sorotan karena sebagian warga Indonesia kesulitan mencari pekerjaan di masa pandemi, sementara TKA terus saja masuk ke tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pasien positif COVID-19 kabur dari rumah sakit dan bersembunyi di hutan. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.